Welcome back to the program. Selamat datang kembali di program ini. Hari ini kita bersama Stanislav Krapivnik, mantan perwira Angkatan Darat AS yang lahir di Donbas, di Lugansk, dan baru-baru ini kembali serta kini tinggal di Rusia. Terima kasih banyak telah kembali hadir di program ini. Terima kasih. Ya, baru-baru ini itu sekitar 15 tahun yang lalu. Baru-baru ini adalah istilah yang relatif, ya 15 tahun, jadi tidak terlalu baru. Tapi Anda berada cukup dekat dengan garis depan, mengikuti perkembangan dengan cermat, dan tentu saja dengan latar belakang militer Anda. Bagaimana Anda menilai apa yang sedang terjadi sekarang di garis depan? Karena dulu, perkembangan yang biasanya terjadi dari bulan ke bulan, sekarang terjadi hampir setiap hari. Jadi, sebesar apa yang imor grainu? What exactly are you looking at? We're looking somewhere between. Kita sedang melihat sesuatu di antara momen tahun 1912 dengan tentara kekaisaran Rusia dan momen tahun 1914 dengan tentara kekaisaran Jerman, dan kita arah mana ini akan berjalan. Mengapa saya mengatakan itu? Ada dua perbedaan. Pada tahun 1912, tentara kekaisaran Rusia moral. Pemerintahan sementara yang menggulingkan Tsar, kaum liberal yang menggulingkan Tsar, membentuk serikat-serikat tentara yang dapat menolak perintah apapun yang mereka terima dari perwira komando mereka. Jadi terjadi kekacauan di front Rusia. Beberapa unit meletakkan senjata mereka dan pulang, yang lain hanya bertempur secara defensif, dan yang lainnya tetap bertahan dan mencoba terus melakukan serangan. Berbeda dengan tentara Jerman pada tahun 1915, diese Stranglager Phrase retired, bowing broth to me. And I just went home. Streaming in. So it's interesting where we're gonna go. Jadi menarik kemana arah pembahasan ini, karena yang kita lihat sekarang adalah perang kelelahan. Pertama-tama, sebagian besar perwira lapangan barat benar-benar tidak memahami perang kelelahan. Mereka begitu terkungkung dalam konsep perang manuver. Sehingga, ya, ketika saya mendengarkan mereka, dari apa yang mereka katakan, jelas sekali bahwa mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terlibat dalam perang kelelahan. Mereka lebih moderat. Mereka tidak bisa lepas dari pola gerakan besar, operasi di tingkat divisi atau korps. Namun perang kelelahan tidak banyak melibatkan pergerakan pada awalnya, tetapi pada akhirnya justru menghasilkan pergerakan besar-besaran. Karena begitu titik di mana musuh telah terkikis tercapai, ia tidak lagi mampu mempertahankan garis depan, tidak lagi bisa menambah pasukan untuk menghentikan terobosan apapun. Begitu kamu sampai pada titik itu, ya sudah. Lalu kamu mulai melihat terobosan besar dan bagian-bagian besar yang runtuh. Dan kita sudah melihat hal ini, seperti bola-bola salju kecil yang meluncur turun dari lereng gunung. Awalnya tidak terlalu penting, tapi sekarang ada banyak debu dan salju yang turun, dan itu menjadi masalah besar karena kamu sadar bahwa itu adalah longsoran salju. Belum sepenuhnya longsoran, tapi itu sudah longsoran. Dan kita berada di dasar gunung itu, dan semuanya akan menimpa kita. Itulah yang sedang kita lihat sekarang. Maksud saya, lihat saja Gulai Poli adalah contoh yang jelas. Selama 2 tahun, pasukan Rusia tidak bisa mencapai Gulai Poli. Kenapa? Karena Gulai Poli berada di dataran tinggi yang dikelilingi dataran rendah. Itu adalah dataran terbuka dan ladang pertanian yang mudah dijangkau oleh tembakan. Pasukan manapun, terutama dengan perang drone, pasukan manapun yang bergerak maju, satu-satunya cara mereka bisa mendekat adalah dari arah selatan. Daerah selatan itu sangat mudah ditembaki, dan setiap kali selalu berakhir dengan kegagalan. Militer Rusia kehilangan beberapa kompi kendaraan lapis baja, dan pasukan yang mencoba naik ke sana berusaha mencapai tepi kota. Di sebelah timur terdapat desa-desa yang diperkokoh dan garis pertahanan yang membentang sekitar 50 km atau lebih ke utara kota. 50-60 km ke utara. Apa yang terjadi? Ketika pasukan Ukraina semakin terkikis, garis pertahanan itu hancur. Pasukan Rusia berhasil mencapai desa-desa tersebut, dan desa-desa itu jatuh dengan cepat. Dan dari desa-desa itu ke Gulai Polie di sisi timur, jaraknya kira-kira sekitar 10 km. You're talking about, I think, about 10 kilometers. They covered those 10 kilometers in a couple of days. Mereka menempuh jarak 10 km itu dalam beberapa hari,
lalu mulai mengepung kota dari arah timur. Sekarang, ada garis panjang benteng pertahanan berat yang membentang sekitar 50 atau 60 km di utara kota. Apa yang dilakukan pasukan Rusia? Mereka memutar, karena di utara tidak ada benteng pertahanan. Dan garis pertahanan Ukraina begitu tipis, sehingga mereka tidak bisa menghentikan pasukan Rusia menembus dari utara. Jadi mereka masuk dari utara, lalu berbalik, Julitan berat more, menggiri senyentuh mentai tuari sekarang berada menjebak eri garis ponen. Ya, selokan segar artmu. Kau orang mati. Kau hanya punya pilihan. Lari atau menyerah. Karena pasukan Rusia dari sekilan. Because you've got Russian troops now from 3 directions. Your only direction left is to continue rolling down. Satu-satunya arah yang tersisa adalah terus bergerak ke bawah menuju Gulai Polye. Dan begitu Gulai Polye jatuh, sebagian besar wilayah Zaporizhia yang belum menjadi bagian dari Rusia, sekarang hanyalah hamparan terbuka, sampai ke tepi sungai Dnieper, tempat kota Zaporizhia berada. Di sana hanya ada satu jembatan yang melintasi Dnieper, dan di seberangnya sangat sulit untuk dipertahankan. Itu adalah wilayah yang relatif terbuka. Jadi, yang terlihat adalah tanda-tanda kehancuran. Kehancuran ini terjadi karena Ukraina telah mengalami keausan. Keausan sampai pada titik di mana mereka tidak lagi mampu bertempur. Semangat juang pun runtuh. Jaksa Agung Ukraina bahkan telah membuka 400.000 kasus desersi. Untuk memberi gambaran bagi para pendengar, jumlah itu setara dengan seluruh kekuatan militer Prancis dan Inggris digabungkan. Itu hanya desersi. Dan banyak dari desersi itu, dan inilah poin utamanya, banyak diantaranya adalah veteran. Veteran yang telah bertempur selama setahun, 2 tahun, beberapa bahkan 3 tahun atau lebih. Tapi mereka sudah menyadari, tahu kan, aku akan meninggalkan medan perang ini dengan 2 cara. Entah aku akan menjadi mayat dan akhirnya diangkut dalam kantong jenazah, atau aku akan pergi dengan tandu. Hanya itu satu-satunya cara ini berakhir bagiku. Kau tahu apa? Terima kasih. Nyo akan memiliki awali pasumaimanku di guterkah pasir. Dan tuwa akan puling. Perstain bulan di tangbir. Namun terbergerang berpertiin yang perteng. Itu maramit rubidian by Safkadli tas Kadibeks in order to titrol. For the other guys that just got press ganged off the street. Flip side, if you've noticed, sebaliknya, jika kamu perhatikan video-video yang mulai bermunculan, laporan dari Ukraina bagian barat dan tengah, kelompok penangkap paksa mulai terbunuh. Naluri bertahan hidup para pria akhirnya muncul, dan sekarang mereka berjalan berkelompok, 6, 7, 8, 10 orang. Mereka mencoba menangkap 1 orang dan sisanya, seperti kawanan serigala, langsung menyerang dan memukuli mereka habis-habisan atau membunuh mereka. Sudah ada insiden seperti itu. Ada 1 orang, seorang Banderite, berjalan di jalan. Seorang Banderite dari Shrep paksa manggilnya, tunjukkan dokumenmu. Tidak mau. Orang itu merayakan seseorang, dan orang peset dan waljai sutimanya kelihatan. Tamatlah kelompok penangkap paksa itu. Ada banyak video yang beredar menunjukkan mereka menghancurkan mobil, menarik orang keluar dari dalamnya. Di mana-mana, hanya perempuan yang tersisa. Para pria yang masih ada akhirnya memutuskan, tahu kan, aku harus bertahan hidup. Dan satu-satunya cara kami bisa bertahan adalah dengan bersatu, bergerak seperti kawanan serigala dan menyerang mereka. Tapi ini adalah kehancuran masyarakat. Kami bukan hanya tidak mendukung pemerintah ini, kami juga tidak akan berjuang untuk pemerintah ini. Kami jelas tidak akan mati demi pemerintah ini. Ukraina adalah masyarakat 3 lois, kelas menengah bawah, dan kelas bawah. Mereka dikirim untuk snap. Kelas menengah atas dan kelas atas bawah mati. Ngomong-ngomong, alasan geng-geng penekan di masa lalu membiarkan diri mereka direkam saat mereka memukuli orang, mematahkan tangan mereka, bahkan benar-benar memukuli mereka sampai mati jika mereka melawan cukup keras, adalah karena itu merupakan bentuk iklan. Kamu tahu, lihat apa yang akan terjadi padamu. Atau kamu bisa datang dan memberiku $10,000, dan aku akan menulis selembar kertas putih kecil, sebuah formulir yang tidak layak untuk bertempur. Itulah kartu bebasmu dari penjara. Ditambah $5,000
Sebenarnya, aku pikir sekarang 20.000, 25.000. Kamu tahu, inflasi. Jadi kelas orang itu membeli jalan keluar mereka dan kemudian kabur dari Ukraina. Dan mereka menjadi ultranasionalis yang duduk di Irlandia, atau di Jerman, atau di Italia, memukuli orang-orang berkulit coklat sambil berteriak, "Aku seorang fasis." Yang omong-omong benar-benar terjadi 2 kali. Ada rekaman video pada tahun 2003, orang-orang berteriak, "Aku seorang fasis." Hebat kalian semua fasis. Luar biasa. Di mana kalian? Sejauh mungkin dari garis depan. Ya inilah orang-orang yang berteriak, "Kami akan berjuang sampai butir terakhir di sini." Kazan bersuara derwert dan bertomod. You can want these. Dan kemudian negara elit puncak. Mereka yang berpesta di Malibu. At the very top, they're the guys partying in Malibu. They're the guys partying in Monaco. They're the cars that. Mereka adalah orang-orang yang berpesta di Monaco. Itulah mobil-mobil yang pada tahun 2022 direkam oleh warga Moldova. Mobil-mobil super mahal dengan plat nomor Ukraina di Moldova. Lalu akhirnya mereka pindah ke tempat lain, ke lokasi pesta yang lebih baik. Dan mereka yang memut lagu kebangsaan Ukraina. Lagu kebangsaan. Ya, lagu kebangsaan, maaf. Sedikit gangguan pikiran tadi. Memutar lagu Ukraina sambil yukagan body shot dan vodka di floor. Jadi inilah 3 lapisan masyarakat Ukraina. Maksud saya, ini bukan masyarakat yang akan memenangkan perang. Ini bukan masyarakat yang kohesif. Tapi begitulah bentuknya sekarang. But that's what's formed now. Yeah, no, but I also Ya, tapi saya juga berpikir permainan ini sudah berakhir sekarang, karena sudah jelas bahwa perang sedang kalah. Satu-satunya pertanyaan adalah, apakah kekalahan itu akan terjadi dengan cepat atau lambat, dengan korban yang lebih banyak? Dan sekarang kita melihat banyak retorika yang sangat mengkhawatirkan muncul dari Eropa. Hal-hal seperti, ya selama orang Ukraina masih bertempur, mereka akan mengalihkan perhatian Rusia. Atau ketika kepala intelijen Jerman mengatakan, "Sumaisargad ang Ukraina terus berjuang selama berawat bonsor, ituikit lugat siusk in percepkin di pahun yang meng." Prepare a proper deterrence and defense. Even people like Yulia Tymoshenko, who was Bahkan tokoh seperti Yulia Tymoshenko, yang seperti kita tahu, merupakan kandidat presiden favorit NATO, muncul dan mengatakan bahwa hal ini ya membuktikan ketakutan terburuk kita, bahwa kita hanyalah umpan bagi orang Eropa untuk dilemparkan ke Rusia demi membeli waktu, dan kamu tahu melemahkan lawan. Maksud saya, demi Tuhan, bahkan Zelensky sendiri mengatakan hal ini pada Maret 2022, bahwa banyak negara mendorong Ukraina untuk melanjutkan perang panjang, alih-alih mengambil kesepakatan damai. Karena dengan begitu, mereka bisa melemahkan saingan strategis. Dan mereka menginginkan hal itu, meskipun berarti menghancurkan Ukraina. Maksud saya, ini memang agak terlambat sekarang, tentu saja pada tahun 2025. Tapi semua kepura-puraan peduli terhadap orang Ukraina ini hanya untuk terus mengorbankan mereka dengan harapan bisa membunuh orang Rusia. Saya pikir hal itu akan membawa konsekuensi. Seperti yang Anda katakan, semakin banyak orang mulai menyadarinya. Dan saya melihat saluran Telegram Ukraina yang sama menampilkan video serupa, menunjukkan situasinya. Komentar Anda tentang perang kelelahan itu, saya selalu berpikir bahwa pada musim panas tahun 2023, itu adalah contoh yang sempurna. Para perencana NATO berharap orang Ukraina bisa menembus garis depan Rusia, mencapai Azov, dan memutus pasukan mereka. Itu seharusnya menjadi kemenangan besar. Dan mereka semua akan pergi berpesta di Crimea. Tapi kemudian tentu saja mereka sedang berperang dalam perang kelelahan. Jadi yang terlihat hanyalah jumlah korban massal di pihak Ukraina yang terus meningkat. Secara bertahap kemampuan tempur mereka menurun. Jadi ya, perang kelelahan memang sangat berbeda. Namun saat kita memasuki tahap akhir, sulit membayangkan ini akan begitu saja berakhir. Tampaknya sekarang ada banyak dorongan untuk terus berperang, meningkatkan eskalasi, dan menyelamatkan situasi. Maksud saya, kita semakin sering mendengar pembicaraan tentang perlunya mungkin mengirim pasukan, membantu Ukraina. Semua hal ini terutama datang dari pihak Inggris, tetapi juga semakin banyak dari pihak Jerman.
Bagaimana pendapatmu tentang hal ini? Apakah kamu pikir orang Eropa akan ikut dalam perang ini? Do you think the Europeans will enter this war? First of all, by the way, Pertama-tama, omong-omong, serangan balasan tahun 2023 itu adalah karya jenius pemasaran. Mereka bahkan membuat iklan untuk itu dan segala macam omong kosong lainnya. Rasanya seperti film buruk di mana tokohnya berkata, "Aku akan mengambil kaki kananku dan menaruhnya di telingamu yang kiri." Ya, sepengetahuan saya, tidak pernah dalam sejarah manusia ada jenderal yang berkata, "Hei, pastikan mereka tahu persis kapan dan di mana kita akan berada, karena kita tidak ingin mereka terkejut." Hal seperti itu tidak terjadi lagi sejak pasukan berbaris di medan perang saling menatap dan berkata, "Oke, ayo mulai." Intinya adalah, kamu tidak ingin memberitahu pihak lawan di mana mereka harus memperkuat pertahanan, karena disitulah kamu akan berada. Tapi mereka melakukannya. Dan ketika mereka dikirim ke sana, kamu tahu, ada kecenderungan di pihak Rusia untuk berkata, "Oh, taktik NATO tidak berhasil." Baik, dan saya sudah memperbaikinya. Lihat, ini kan taktik NATO. Ini adalah pedoman dosis saat atas Morkix menembus tesmenyi, manapun tentara Rusia jemnya gawai karena semua orang yang belajar belajar Kiev tutup pun. Tetapi kalau wafag Ukraina, itu tidak tetap wafdrang you step element. Mereka harus memiliki setidaknya kesetaraan udara, jika bukan dominasi udara. Ditambah cukup banyak sistem anti pesawat untuk menahan penerbangan musuh, jauh lebih banyak sumber daya teknik, dan keunggulan tabung artileri. Keunggulan tabung dan roket artileri akan memungkinkan mereka menekan artileri dan posisi tembak musuh saat mereka berusaha menembus rintangan yang telah disiapkan untuk mereka. Ukraina tidak memiliki hal-hal itu. Jadi pada dasarnya, mereka hanya mendapatkan banyak kendaraan lapis baja. Mereka kekurangan banyak strategi atau banyak taktik yang kehilangan poin-poin penting, dan mereka dikirim untuk mati. 85.000 tewas untuk merebut 120 km persegi, yang bagi sebagian orang mungkin terdengar seperti wilayah kecil, tetapi secara realistis itu sekitar 12 km lebar dan 10 km dalam. Itu semacam tingkat korban seperti Perang Dunia Main untuk wilayah sekecil itu. Maksud saya itu wilayah yang sangat-sangat kecil untuk kehilangan 85.000 orang tewas dan entah berapa banyak yang terluka. Biasanya jumlah yang terluka sekitar 2 kali lipat. Jadi dari titik itu, apa yang akan dilakukan oleh orang Eropa? Kita sudah berperang dengan NATO. Kita secara tidak resmi berperang dengan NATO. Kamu tahu ketika orang Polandia kehilangan 10.000 korban, itu bukan karena mereka tentara bayaran. Maksud saya, mereka disamarkan sebagai tentara bayaran. Tapi sebenarnya itu seluruh batalion yang tiba-tiba berangkat sebagai tentara bayaran lalu kembali dan mulai bertugas lagi. Itu adalah rotasi untuk membuat orang-orang mahir dalam pertempuran. Tapi mereka mengalami korban. Itu bagian dari menjadi mahir dalam pertempuran. Kamu mengalami korban, kamu ditembaki. Orang Finlandia juga melakukan hal yang sama. Ketika tiba-tiba 2.000 orang Finlandia keluar dari tentara Finlandia, yang memang tidak terlalu besar, untuk memiliki 2.000 orang yang tiba-tiba keluar, kamu sudah melihat hal seperti ini di berbagai negara Eropa. Tapi maksud saya, lihat, seorang Kopral 2 dari Resimen Parasut tewas dari tentara Inggris. Menurutmu dia satu-satunya di sana? Tidak bekerja seperti itu. Dia bukan seorang desersi, bukan juga seorang instruktur. Jadi siapa dia sebenarnya? Dia seorang prajurit garis depan. Nah, kalau ada seorang Kopral 2, maka di suatu tempat pasti ada seorang sersan dan ada sekelompok prajurit biasa dan mungkin beberapa perwira. Mungkin ada satu batalion penuh yang sedang bertempur di sana. Setidaknya satu elemen setingkat kompi. Jadi ya, kita memang sedang berperang dengan NATO sebagaimana adanya. Kita sudah terlibat pertempuran dengan NATO, hanya saja NATO belum mengibarkan benderanya. Macron, ini salah satu masalah dengan Macron. Macron akan harus menjelaskan ratusan warga Prancis yang tewas, entah mereka itu Legiun Prancis atau ya Legiun Prancis Rusia Ukraina. Ya, tapi mereka tetap bagian dari Angkatan Darat Prancis.
Mereka bukan pasukan bayaran, mereka pasukan resmi. Kamu bagian dari Angkatan Darat Prancis, mungkin bagian terbaiknya. Jadi bagaimana kamu menjelaskan itu? Ini sudah muncul beberapa kali dalam politik Prancis. Sudah ditutupi, belum benar-benar meledak, tapi cepat atau lambat akan terjadi. Kalau Angkatan Darat Prancis mengalami banyak korban, kamu bisa saja menyapu korban lainnya di bawah karpet bersama yang lain dan menyembunyikan rencana jahatmu untuk mengirim orang Prancis mati di medan perang. Rencana yang sudah berjalan selama 4 tahun terakhir. Maksudku, kamu lihat para jenderal Prancis berusia 70 tahun lebih, yang pergi berjalan-jalan ke pegunungan, lalu jatuh ke jurang. Kamu tahu banyak kecelakaan mobil yang melibatkan perwira NATO, kecelakaan pesawat, kecelakaan helikopter. Tiba-tiba saja, ada lonjakan orang yang mati secara misterius. Seorang kolonel Angkatan Darat Amerika, seorang kolonel marinir yang tiba-tiba meninggal di tempat tidurnya setelah kabarnya pergi ke suatu tempat. Mereka tiba-tiba menemukan tubuhnya sudah tak bernyawa. Ketika kamu mulai melihat ini, semuanya terasa tidak masuk akal. Karena kalau hal ini terjadi secara konsisten setiap tahun, tapi tidak, ini baru terjadi sekarang. Selama 50 tahun hal seperti ini tidak pernah terjadi, tapi sekarang sedang terjadi. Kamu paham bahwa orang-orang ini terbunuh di medan perang. Saya sudah berbicara dengan orang-orang dari Fort Bragg yang sedang bertugas saat ini. Mereka bilang, ya, kami semua tahu ada orang-orang di sana yang terbunuh. Keluarga mereka dibayar agar tetap diam, dan mereka memang terbunuh, dan kami tahu itu. Jadi ini kamu tahu, semacam rahasia umum. Sayangnya, bekerja di titik itu, setelah sampai batas tertentu. Saya pikir salah satu kesalahan perhitungan dalam serangan balasan tahun 2023 adalah bahwa, sampai batas tertentu, NATO terjebak dalam propagandanya sendiri. Dalam peperangan tradisional, wilayah bukanlah hal yang paling penting. Yang terpenting adalah melemahkan musuh. Tampaknya Rusia memutuskan untuk memperkuat jalur pasokan yang panjang dan lemah pertahanannya itu, mundur dari Kharkov dan Kherson, lalu membentuk posisi rapat dan kuat, terutama garis Surovikin di wilayah Zaporozhye. Di media, khususnya NATO, berbagai terus digencarkan itu small course to small race medanyu in its Rusia. Jadi hal ini dijual sebagai sebuah kekalahan, sebagai sebuah kemenangan. Karena semua orang berkata, lihatlah peta, orang-orang Rusia melarikan diri. Itu berarti kita sedang menang, jadi mereka lemah. Begitu mereka melihat tank Leopard, tahu kan, mereka semua akan lari ke perbukitan. Itulah gagasan umumnya. Jadi mereka mengirim semua brigade Ukraina yang bersenjata lengkap, semuanya dengan tank-tank terbaru, semuanya bergerak menuju garis pertahanan itu. This is true, and mergrikit is the desingirkan. Sing ingat saat tetap horortuk, how buruk right semal the gukon. Apa yang pikirkan? Dan rasanya seperti, oh, kalau kamu mengkritiknya, itu berarti kamu hanya berusaha mengurangi dukungan publik. Jadi dukungan publik harus selalu ada, yang akhirnya melahirkan narasi-narasi bodoh yang sangat merusak diri sendiri. Maksud saya, pada tahun 2023, bahkan ada jenderal-jenderal Ukraina yang muncul di Washington Post dan berkata, yah, kami sebenarnya tidak ingin melakukan ini. Kami tahu ini akan menjadi bencana. Tapi kamu tahu, orang-orang Amerika mengatakan kepada kami, yah, kalian harus melakukannya. Jadi sekali lagi, disitulah keputusan-keputusan itu dibuat. Ya, tapi saya memang ingin bertanya padamu, karena kamu menghabiskan banyak waktu di sana, dekat garis depan. Dan bagaimana Anda menilai moral di antara pasukan Rusia? Karena asumsi utamanya adalah bahwa sementara orang Ukraina berjuang untuk tanah air mereka, moral pasukan Rusia akan mulai menurun seiring berjalannya perang, karena mereka adalah pihak agresor. Ini seharusnya hanya menjadi perang untuk wilayah, untuk kepemimpinan, sehingga moral mereka akan merosot. Namun seluruh asumsi bahwa orang Rusia akan melihat ini sebagai ancaman eksistensial dianggap sebagai propaganda murahan.
Saya pikir orang juga mengabaikan bagaimana perasaan orang Rusia sendiri di sana. Jadi saya tidak yakin seberapa banyak Anda telah berbicara dengan tentara Rusia. Bagaimana mereka memandang pertempuran ini dan seperti apa moral di antara mereka. How they see this fight and the morale among them. Okay. So Jadi, cara terbaik untuk menggambarkannya begini. on the one side, Di satu sisi, ketika semua ini dimulai, banyak orang di masyarakat agak bingung, karena mungkin kampanyenya sejak awal tidak dijual dengan baik, dan karena berbagai alasan. it probably wasn't the best. Sekarang, orang-orang seperti saya, yang jauh lebih dekat dengan apa yang terjadi di Donbas, memahami apa yang sedang berlangsung. Orang-orang di Donbas adalah orang Rusia yang paling nasionalis yang bisa kamu temui. Karena mereka telah membayar kerusiaan mereka dengan darah mereka sendiri dan darah anak-anak mereka. Dan perasaan itu telah sedang menyebar ke seluruh Rusia di antara banyak penduduknya. Krisis eksistensial itu, orang-orang memahaminya, tapi belum benar-benar terasa dekat bagi kami. But that didn't hit us close to home because when you said the West was Karena ketika Anda mengatakan bahwa Barat melihat orang-orang Ukraina berjuang untuk mempertahankan tanah mereka sendiri, dan orang-orang Rusia sebagai penjajah bagi orang Rusia, ini adalah tanah air mereka. Ini adalah tanah bersejarah Rusia. Kiev adalah ibu kota ketiga Rusia, dimulai dari Ladoga Lama. Kemudian Rurik dari Ladoga Lama membangun Novgorod, dan saudara angkatnya, yang mengasuh putra Rurik, Igor, bergerak menuruni wilayah Rusia. Oleg datang dan merebut Kiev, Yidesturfriswarimbari Kekaisaran Khazar, Fasal paling berat dari dia T Kaisaran, dan semua mengkarin, besagarut narinstein lebih dari 1000 tahun. Provinsi-provinsi Team Happen worse than group or with Rosa. Eastern provinces are absolutely Russian lands. There's absolutely nothing that can be in doubt over what Novorossiya. Tidak ada keraguan sedikit pun tentang apa itu Novorossiya. Not just an existential. Bagi orang Rusia ini bukan sekadar krisis eksistensial, adalah perjuangan untuk tanah air. Ini adalah tanah Rusia, ini untuk Rus suci. Dan jangan lupa ada banyak unit Cossack dan banyak unit sukarelawan Kristen Ortodoks yang telah terbentuk dan masih merekrut serta membangun komunitas. Mereka masuk dengan lambang Kristus, wajah Kristus di bendera atau malaikat atau apapun itu. Maksud saya, sincerity di taking member it. Kesabar itu me you sar, no mau jari demi orthodoxy. Holy Rus. We're fighting for orthodoxy, and the more on the other side, the destruction. Dan di sisi lain, ada penghancuran gereja kanonik, penghancuran gereja-gereja secara umum, ketika drone Ukraina menargetkan gereja-gereja Ortodoks tua di dalam Rusia dan di Ukraina Timur untuk dihancurkan, dan seterusnya. Bagi umat Kristen Ortodoks Rusia, bagi para penganut yang lebih taat, ini adalah perang suci. Ini adalah perang suci melawan kejahatan, melawan satanisme. Dan banyak umat Muslim di Rusia yang ikut bergabung, melihatnya sebagai perang suci melawan satanisme. Itulah yang disebut kadang-kadang Chechnya, dia legend Gragrim Reker, awal Tordisiv. Ahmad Sila, sekitar 50% orang Rusia, 20% orang Chechnya, dan 30% sihnya kelompok Dakera. And the other 30% is everybody else. But they, Optia and others. Tapi mereka, Optia dan yang lainnya telah mengatakan hal yang sama. Ini adalah perang suci. Kamu tahu orang Rusia memimpin perang suci ini. Dan ada pepatah lama, orang Chechnya mendukung Rusia karena Rusia didukung oleh Tuhan. Dan ini benar-benar harfiah. Maksudku, bagi orang Eropa Barat, ini akan menjadi sesuatu yang mengejutkan. Bagi orang Eropa Barat modern, yang anti-Kristen, anti-agama, anti segala hal. Tapi bagi kami, ini sedang berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar. Ya, di satu sisi, Vladimir Vladimirovich dan yang lainnya mencoba sedikit menahannya. Tapi beginilah cara hal ini tumbuh sangat cepat di dalam sebagian besar populasi Rusia. A very large chunk of the Russian population. I won't say all the Russian population. It never really. Saya tidak akan mengatakan seluruh populasi Rusia, itu tidak akan pernah semuanya. Tapi yang terjadi dalam mentalitas Rusia, yang sebenarnya sudah mulai terbentuk, namun kini semakin cepat, adalah kesadaran ini. Tunggu dulu, kami bukan orang Eropa. Kami adalah peradaban kami sendiri. Kami selalu seperti itu. Dan ayunan pendulum Rusia bergerak kedua arah. Entah semua orang menjadi pengagum Barat, dan itu tidak masalah. Kamu tahu, jika seorang orang Barat membawa sepotong kotoran pribadinya dari toilet kepadamu, mereka akan berkata, oh, itu emas karena berasal dari Barat.
bahkan kotorannya pun suci. Lalu pendulumnya berayun ke arah yang berlawanan, dan jika seseorang membawakanmu obat dari barat, itu dianggap stan dan jahat. Pendulum itu selalu berayun seperti itu sepanjang sejarah Rusia. And the pendulum will swing throughout Russian history that way. And the pendulum is swinging very, very fast. Dan pendulum itu berayun sangat-sangat cepat ke arah lain, di mana orang-orang Rusia kembali mengingat bahwa, hey, tahu tidak, kami adalah peradaban kami sendiri. Kami selalu begitu. Kami selalu begitu. Kami mungkin bagian dari Eropa, tapi kami bukan bagian dari peradaban Barat. Dan kami tidak ingin menjadi bagian darinya. Dan itulah poin utamanya. Anda mendengar perusahaan-perusahaan Barat berkata, oh ya, baiklah, ini sudah selesai. Kami akan kembali ke Rusia. Banyak dari kalian tidak akan bisa, karena rakyatnya tidak menginginkan mereka di sana. Atau tahu kan, mereka sudah pergi. Baiklah. Chevron dan Exxon mencoba untuk kembali. Dan saya diberitahu oleh orang-orang yang terlibat dalam beberapa negosiasi itu bahwa pemerintah mengatakan kepada mereka, kami sebenarnya tidak ingin orang-orang ini kembali. Kami tidak membutuhkan mereka, dan kami tidak menginginkan mereka. Zaman itu sudah berlalu. Sudah selesai. Dan semua itu adalah bagian dari pembentukan ini. And that's all part of this formation. The war changes societies. It does. Perang mengubah masyarakat. Memang begitu. Ia mengambil kehidupannya sendiri, budayanya sendiri. Dan perang dapat mempercepat perubahan yang mungkin memerlukan waktu 20, 30, 40 tahun. Semuanya bisa terjadi dalam 3 atau 4 tahun. Atau perubahan yang mungkin tidak akan pernah sejauh itu, justru menjadi jauh lebih besar. Dan para pemimpin Eropa yang berpikir bahwa setelah semua ini selesai, segalanya akan kembali seperti biasa, tidak akan begitu. Rusia telah merasakan kekuatannya. Negara itu telah bertahan dari super sanksi. Ketakutan terhadap sanksi di Rusia dulu sangat besar. Jangan salah paham, pada tahun 21-22 sebelum sanksi benar-benar diberlakukan, ada ketakutan nyata dan terasa di antara banyak orang tentang apa yang akan dilakukan sanksi dan bagaimana semua ini akan berjalan. Dan, tahu kan, mengancam seseorang atau menjanjikan hukuman itu satu hal. Dan dalam pikiran mereka, mereka membayangkan skenario yang jauh lebih buruk. Kamu tahu, seperti seorang anak, ya Tuhan, aku akan dipukul, ini akan mengerikan, kakiku akan patah, aku akan hancur. Lalu, oh, aku dipukul. Hanya itu? Serius? Oke, jadi aku akan berdiri di pojok selama 20 menit setelah itu. Sebelumnya aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Pukulan itu tidak seburuk itu. Dan hal yang sama terjadi dengan semua ancaman dari Barat. Mereka menyerang, ini tidak, kita terberhat, avas berrats, ang speed, Lord. Dekram of horror, palfru packet stank the U-words think, and rate turns are gertrai. Sanction package. Yeah, at this point people laugh. You know, what's the next thing? Come on, bring it on. Kau tahu apa selanjutnya? Ayo, bawa saja. Masyarakat secara harfiah tidak peduli sama sekali. Masyarakat Rusia tidak peduli terhadap sanksi Barat. Tambahkan 50 paket lagi, kami tidak peduli. Itulah tingkatnya sekarang. Tidak ada rasa takut terhadap sanksi. Dan kebanyakan orang, kau tahu, banyak dari mereka yang kukira akan meninggalkan Rusia ternyata tidak pergi. Dan mereka akan berkata, kalau perang diumumkannya, aku akan bertempur. Kita just nabi laran war, zorot. Thort betemper, aku betemper. Klang biskam lanzak dance the east ban. Ganning youth rebalthing merus mashwurstet. Mentality of society. So it's gone past existential political. Jadi ini sudah melewati krisis politik yang bersifat eksistensial bagi negara menjadi kami berjuang untuk Rus suci. Ini adalah bagian dari, ya, bahkan provinsi-provinsi cara mereka disebut sekarang adalah provinsi lama yang baru. Karena dulu mereka merupakan bagian dari Rusia dan kini kembali menjadi bagian dari Rusia. Ini adalah provinsi lama yang baru. Dan jika kamu belum memperhatikan retorika ketika sebagian wilayah Kharkov, Sumy, atau Dnipropetrovsk diambil, mereka bukan diambil, bukan diduduki, melainkan dibebaskan. Dan pembatas memiliki teknik tersendiri. UIF Hoysi Hiri itu untuk dilepaskan semakin ke setiap hari selama konflik ini berlanjut. Ini adalah perlu pikir yang serius. So it's a serious mentality change.
What you said about the pendulum swing, though. Nah, apa yang kamu katakan tentang ayunan pendulum, ini adalah hal yang umum dalam sejarah Rusia sekarang. Ia berayun ke barat dan ke timur. Namun seringkali yang mendorong ayunan ke barat adalah bahwa setidaknya selama 300 tahun terakhir sejak masa Peter yang Agung, westernisasi atau eropanisasi Rusia selalu dikaitkan dengan modernisasi dan pembangunan ekonomi. Artinya, jika kamu ingin berkembang, kamu harus menjadi lebih Eropa secara efektif. Itulah juga revolusi budaya dari Peter yang Agung. Namun, ini adalah hal yang cukup unik sekarang, karena konflik ini terjadi bersamaan dengan kebangkitan Timur dan Tiongkok, dengan Rusia dan negara lain mengembangkan arsitektur ekonomi baru. Jadi, Rusia tidak perlu lagi terlalu bergantung pada Barat untuk pembangunan ekonominya. Saya tidak yakin apakah hal itu berkontribusi pada ayunan pendulum yang kali ini bergerak lebih kuat ke timur, mengingat sekarang ada jalur pembangunan ekonomi dengan mitra yang sangat berbeda. Tapi ada hal menarik yang saya lihat dalam beberapa laporan Ukraina. Ada pembahasan tentang apa yang harus dilakukan dengan tawanan perang yang merupakan orang Ukraina. Karena banyak dari tentara Rusia yang tertangkap di antara para tawanan perang sebenarnya adalah orang Ukraina, atau setidaknya mantan warga Ukraina dari Donbas. Pembahasannya adalah tentang apa yang harus dilakukan. Apakah kita harus menyerahkan mereka ke Rusia karena secara teknis mereka adalah orang kita? Itulah argumennya. Tentu saja mereka mungkin tidak setuju dengan itu. Tapi ini menarik. Jika kamu berada di Donbas, kamu lahir di sana. Dan kemudian, setelah tahun 2014, muncul para militan yang direkrut dari wilayah barat Ukraina. Banyak dari mereka tipe Azov dan Bandera muncul di Donbas. Sulit, kurasa, untuk mengatakan bahwa merekalah para pembela. Jadi aku bisa memahami mengapa narasi yang sering diputar di media di sini tidak sesederhana seharusnya. Selain itu, aku tahu mantan penasihat Zelensky, Alexei Arestovich. Dia tidak terlalu konsisten, kadang agak kemana-mana. Tetapi dia memang mengakui bahwa, dari sudut pandang strategis, melarang bahasa Rusia dan menargetkan gereja Ortodoks bukanlah langkah yang cerdas. Akhirnya mereka malah membuat banyak warga mereka sendiri merasa terasing, sehingga mereka tidak benar-benar merasa bahwa Kiev ada untuk membantu mereka, melainkan bahwa merekalah yang menjadi sasaran. Tapi ya, Putin menegaskan bahwa jika orang Eropa memutuskan untuk ikut serta dalam perang ini, ya, dia mengatakan bahwa sebenarnya ini adalah perang antara Eropa Barat melawan Rusia dengan menggunakan orang Ukraina. Namun dia juga mengatakan bahwa jika perang benar-benar pecah dan mereka terlibat lebih langsung, Rusia sudah siap menghadapinya. Dan dia menambahkan bahwa mereka tidak akan melawan Eropa Barat dengan cara yang sama seperti mereka melawan Ukraina. Orang Ukraina menurutnya adalah bangsa saudara, dan setidak mereka sedang membela negaranya sendiri. Namun orang Eropa yang telah memanfaatkan orang Ukraina akan diperlakukan dengan sangat berbeda. Apakah kamu melihat bagaimana hal ini akan berjalan? Maksud saya, apakah ini akan berubah menjadi perang yang menguras tenaga jika orang Eropa ikut campur? Karena saya pikir skenario impian dari pihak Barat adalah kendali eskalasi total, di mana mereka hanya mengirim jumlah pasukan yang diinginkan, entah untuk bertempur di Ukraina atau membawa perang ke Rusia. Tapi asumsi saya, perang itu akan dijalankan dengan cara yang serupa. Dan saya pikir itulah yang coba disampaikan oleh Putin. Baiklah, pertama-tama saya agak tidak setuju dengan Anda di situ. Bandulnya bukan ke barat atau ke timur. Selalu ada dua arah, eksternal atau internal. Dan yang eksternal selalu berarti barat, bukan timur. Timur sebagian besar terdiri dari bangsa nomaden barbar atau negara-negara Islam, yang sama sekali tidak bisa diterima, seperti Turki misalnya, sebagai bagian dari model Rusia. Kami berperang 13 kali dengan mereka dan menang 11 kali. Perang besar yang kami kalah adalah perang Crimea, di mana Prancis, Inggris, dan Sardinia yang bertempur dan mati pihak Turki.
Arah pergeseran Saud ini bukan ke timur secara budaya, melainkan ke dalam, menuju Rusia dan kebal Gad dan peradaban. Namun, berakhir dengan itu ada kemajuan ekonomi di timur. Now, parallel with that is Eastern economic advancement, and Russia is plugged right into that. Dan Rusia terhubung langsung dengan hal itu, setelah membalikkan punggungnya pada banyak pasar dan hubungan di Eropa Barat dan Eropa Tengah. Hubungan-hubungan itu telah terputus, terutama oleh pihak Eropa sendiri. Dan Rusia dengan cukup cepat terhubung ke tempat lain. Jangan lupa, Rusia memiliki basis manufaktur terbesar keempat atau kelima di dunia. Rusia adalah kekuatan manufaktur besar dan sedang mengalami reindustrialisasi dengan sangat cepat. Saya melihat banyak proses reindustrialisasi ini berlangsung. Renovasi pabrik-pabrik besar. Beberapa pabrik ini memiliki luas lantai antara 30 hingga 50 ribu meter persegi. Maksud saya ini adalah bangunan-bangunan besar dengan banyak peralatan. Proses itu dimulai pada tahun 2006 dan terus meningkat secara stabil. Dan hal ini telah banyak mempercepat perkembangannya. Faktanya Trump Jr. Duterte seberbiro sembilan Ukraina kai monakord. Dan kamu tahu, Zelensky tidak ingin mengakhiri perang ini karena dia mencuri uang. Dan Putin juga tidak ingin mengakhirinya karena, dia juga seolah-olah menyiratkan bahwa dia orang jahat. Dia tidak ingin mengakhiri perang karena dia sedang membangun pabrik. Tapi membangun pabrik bukanlah hal yang buruk. Tunggu sebentar, ada sesuatu yang tidak saya mengerti di sini. Jadi orang Rusia sedang melakukan industrialisasi, itu buruk? Ya, tidak. Bagi kita sebenarnya itu cukup baik. Dan Tiongkok serta negara-negara timur telah menciptakan alternatif bagi Rusia. Sekarang kamu tahu, beberapa unsur budaya Tiongkok mulai muncul karena toko-toko dibuka dan menjual bahan makanan atau permen dari Tiongkok. Tapi untuk mengatakan bahwa Rusia berkata, kami ingin menjadi seperti Tiongkok, tidak, sama sekali tidak. Tidak ada hal seperti itu. Tidak seperti yang kita lihat di tahun 90-an terhadap Barat. Saya hanya ingin mengatakan bahwa saya setuju denganmu. Karena jika kita kembali ke masa Peter yang Agung, dengan seluruh gagasan untuk menjadikan Rusia sebagai negara Eropa, mengubah bahasa, alfabet, janggut, aturan berpakaian, budaya, dan sastra, itulah intinya. Inilah yang memunculkan ayunan pendulum baru menuju kaum Slavofil, yang berarti mereka harus merebut kembali budaya, tradisi, dan peradaban mereka sendiri. Mereka harus menghidupkan kembali makna menjadi orang Rusia. Jadi bukan soal beralih ke Tiongkok. Timur berarti ciri khas budaya Rusia. Ninkaf, maaf motong pembicaraan, tapi itu setuju namo. Salah satu hal yang dikatakan Putin kepada orang Eropa adalah, jangan pikir kami akan melawan kalian dengan cara yang sama. Maksudnya, kami menahan diri. Kami tidak menggunakan seluruh kekuatan. Secara harfiah, jika Rusia mau, Kiev dan setiap kota besar lainnya, sedikit demi sedikit, akan mulai terlihat seperti Gotham. Baiklah, contoh cepat untuk penonton. Statistik resmi PBB menyebutkan sekitar 15.000 warga sipil telah tewas di Ukraina dalam konflik ini. Tentu saja, yang tidak mereka katakan adalah bahwa sebagian besar warga sipil itu berada di pihak Rusia, karena semuanya dihitung sebagai angka Ukraina yang ambigu. Meskipun mereka sendiri menganggap diri mereka orang Ukraina. Tapi bagaimanapun juga, 2 juta orang Ukraina tewas dan NATO, serta tentara bayaran dan sebagainya. Saya tidak akan mengatakan berapa banyak orang Rusia yang tewas, tapi jumlahnya jauh lebih sedikit, berkali-kali lebih sedikit dibandingkan di pihak Ukraina. Ini adalah bagian dari perang kelelahan, di mana ada dominasi udara, dominasi roket, dominasi artileri tabung, dan banyak keunggulan lainnya. Jadi bagaimana rasio korban sipilmu untuk kerusakan tambahan? Sangat kecil. Sekarang, lihat Israel yang mengakui, ya kami membunuh, tapi kami punya kedaulatan yang hebat. Tingkat turunannya pat diterima. 1,5 warga sipil untuk setiap pejuang Hamas yang terbunuh. Itu gila. Itu 150%, saat sekali lebih banyak warga sipil yang tewas. Itu kerusakan bahan besar. Tapi Barat menerimanya. Dan mereka berteriak seolah terjadi pembunuhan massal di Ukraina.
padahal Rusia melakukan segala cara agar tidak menewaskan warga sipil. Ada 400-500 drone dan roket yang datang menyerang. Dan apa yang terjadi? 4 atau 5 orang tewas. Biasanya karena berada di tempat yang salah pada waktu yang salah. Atau sesuatu jatuh di kepala mereka karena artileri anti pesawat yang ditempatkan tepat di tengah kota menembak jatuh sesuatu. Dan kamu tahu, gravitasi masih bekerja. Tidak ada yang bebaskan Ukraina dari keberanian fisika respaus turun. Sedetema bumi akan menyusulnya, tergantung bagaimana kamu menafsirkan gravitasi. Tapi intinya benda itu tetap jatuh kepala seorang. Itu sedikit horror, tapi kesininya apa? Jadi Rusia sedang menahan diri cukup banyak. Apa yang akan terjadi jika orang Eropa cukup bodoh untuk melakukan ini? Apakah infrastruktur utama Eropa akan hancur? Maksud saya, bayangkan sebuah rudal jelajah menghantam fasilitas penyimpanan gas alam Jerman. Pertama-tama, pikirkan ledakan yang akan ditimbulkannya. Itu ledakan raksasa. Sudah pasti, fasilitas itu akan hancur. Pelabuhan energi juga akan hancur. Saya tidak ingin berada di markas NATO pada hari NATO menyatakan perang. Tidak akan ada lagi markas NATO sekitar 30 menit setelah itu. Ketika serangan pertama menghantam dan membakar hingga 6 lantai ke bawah, ke ruang bawah tanah apapun mereka miliki. Ini akan menjadi level yang benar-benar berbeda. Dan Rusia memiliki persenjataannya. Rusia menggunakan kurang dari 40% kekuatan militernya di dalam Ukraina. Ada lebih dari 300.000 pasukan darat yang berada di luar Ukraina. Mereka digilir, batalion-batalion bergantian masuk. Mereka mendapatkan pengalaman tempur, bertugas 6 bulan di garis depan, lalu digantikan. Unit lain untuk mengambil posisi mereka dan seterusnya. Mereka skirmish kan sebervel mikup tour sterit. It's a I think dito Grace Stephanie Fall, Libur Murskan, and Smallwood and Libur Gladany and sebagainya. Go see their families, what have you. The Ukrainians aren't getting vacation time. Dan orang-orang Ukraina tidak mendapatkan waktu libur. Beberapa dari mereka sudah berada di sana selama 3 tahun, dan mereka beruntung bisa bertahan selama itu. Mereka tidak mendapatkan liburan, bahkan 1 hari pun tidak. Satu-satunya cara mereka bisa keluar dari medan perang itu adalah di dalam kantong jenazah. Dan biasanya orang Rusia yang mengambil kantong jenazah itu, atau di atas tandu. Hanya itu. Itulah kondisi tingkat desersi sekarang. Dan para veteran pun mulai desersi. Mereka sudah menyadarinya. Peluang saya keluar dari sini hidup-hidup adalah 0. Dan ini belum seberapa. Ketika saya berbicara tentang bagaimana masyarakat Ukraina terpecah, Anda harus bertanya pada diri sendiri, apa yang akan didapatkan oleh orang Ukraina biasa dari perang ini jika Ukraina menang? Maksud saya, mari kita berandai-andai sepenuhnya. Ukraina merebut Moskow dan memenangkan segalanya. Apa yang didapat rata-rata warga Ukraina dari semua ini? Utang selama 10 generasi ke depan, layanan kesehatan berbayar yang tak mampu ia tanggung, sistem pendidikan yang hancur dan tak terjangkau, tanpa pensiun. Tanahnya tidak dimiliki oleh rakyat Ukraina, sumber dayanya juga tidak. Sebagian besar oligarki Ukraina bahkan sudah tidak memiliki wilayah-wilayah itu lagi. Itu saja, tidak ada yang benar-benar diperjuangkan oleh rakyat Ukraina. Mereka sedang dimanfaatkan. Dan omong-omong, menurut saya itulah salah satu ketakutan terbesar, semacam ketakutan ganda di kalangan elit Barat. Pertama, bahwa prajurit Ukraina biasa akhirnya akan menyadari hal ini. Dia masih hidup, dan dia akan beralih pihak. Dia menginginkan balas dendam untuk teman-temannya yang mati tanpa tujuan, untuk semua yang telah dialami. Dia menginginkan balas dendam, dan mereka akan siap bertarung membawa pertempuran itu ke Eropa. Kedua, ada aspek kejahatan. Orang-orang itu tidak akan begitu aja, terutama jika Ukraina masuk ke Uni Eropa dan mendapat akses bebas visa ke seluruh Eropa. Maksud saya, brigade khusus seperti Azov, mereka tidak akan healing. Orang-orang di sana tidak akan healing. Mereka mencoba menghabiskan mereka di medan perang. Tapi MIDI sedikit lebih cerdas dan tidak akan melakukan serangan bunuh diri. Persertaan aja. Ya,
Kamu tahu, salah satu dari orang-orang itu sangat terampil, berpengalaman di medan perang, bersenjata lengkap. Apa yang akan mereka lakukan? Kamu sedang melihat mimpi buruk berikutnya bagi seluruh Uni Eropa. Kamu sedang melihat mafia yang mereka tidak siap hadapi. Kamu sedang melihat orang-orang yang bersedia menggunakan kekerasan sampai pada tingkat di mana polisi akan tersapu habis di sebagian besar Eropa. Sebagian masyarakat Eropa akan guncangan pertempuran yang belum pernah mereka bayangkan. Mereka akan membuat para jihadis Islam di Eropa terlihat seperti anak aman kanak-kanak. Saat ini, orang Iran direkrut oleh para jihadis Islam, oleh mafia, oleh Nazi. Politik kita akan ditelintau cepat dari dibuka dan dikemlintosinya menteri senjata mulai masuk. Eropa punya masalah. Lebih tepatnya, Uni Eropa punya masalah. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Seperti yang saya katakan, Ulinchart membuat para jihadis Islam yang menyerang pasar Natal terlihat seperti permainan anak-anak. Ketika orang-orang ini datang, dan jika mereka datang untuk membalas dendam, maka Eropa akan benar-benar dalam masalah besar. Masalah yang sangat serius, karena mereka akan haus darah. Dan ini bahkan tidak sepenuhnya bersifat ideologis, melainkan lebih kepada dendam pribadi atas tiga terakhir, jika mereka benar-benar percaya bahwa mereka telah dikhianati. Lucu juga apa yang kamu katakan tadi tentang pertahanan udara. Karena sebenarnya, ya, aku sempat menyebut Arestovich sebelumnya. Itulah alasan dia kehilangan kepercayaan dan jabatannya sebagai penasihat utama Zelensky. Dia mengatakan bahwa ketika sebuah rudal menghantam gedung apartemen di Ukraina, sebenarnya pertahanan udara lah yang meleset dan mengenainya. Tapi, kamu tahu, orang harus tetap berpegang pada narasi bahwa itu ulah Rusia yang jahat. Masa imak handful killing bit similar. Jadi, menurut gue, Anna Albert itu hanya kruksmain dalam selingsku dan ya. Kicked out from Zelensky's inner circle. Arestovich, aku belum sempat membahasnya, maaf. Ketika kamu bilang dia berada di posisi yang lebih rendah, sebenarnya tidak. Dia justru kembali ke akar asalnya. Menariknya, Arestovich pada tahun 1990-an adalah seorang nasionalis Rusia. Dia adalah pemimpin masyarakat sejarah Rusia di Ukraina Timur. Masalahnya adalah, dan banyak dari orang-orang ini juga begitu, beberapa dari mereka, seperti, aku lupa nama pemuda yang membentuk Tornado. Dia sudah meninggal sekarang. Banyak dari organisasi Nazi lainnya sebenarnya adalah nasionalis Rusia. Menariknya, masalahnya adalah pada tahun 90-an, Moskow tidak melakukan apapun terhadap mereka. Mereka tidak mendukung mereka tidak mendapat dukungan, mereka ditinggalkan. Dan mereka merasa kecewa, terluka. Lalu datanglah Barat, dan mereka mulai membanjiri mereka dengan berbagai gagasan lain, dan mereka menerimanya. Mereka merasa seolah-olah telah ditolak, dikecewakan, itu dikhianati oleh Rusia, dan mereka berpegang pada perisan itu. Arestovich terdiform anggaran itu. Namun dilakukan Arestovich sekarang, ia lakukan kembali akar lainnya. Arestovich, omong-omong, adalah orang pertama dari pihak Barat yang mengatakan, lihat siapa yang kalian lawan. Para tentara Rusia itu, para perwira yang tahu mereka akan melakukan serangan yang mungkin bunuh diri untuk menembus pertahanan. Mereka berangkat sambil berdoa kepada Tuhan, kami berjuang demi ibu pertiwi Rusia yang suci, dan maju terus. Ia berkata, kalian sedang melawan bangsa yang sama sekali berbeda sekarang. Kalian tuh akan bisa tawarkan breakthrough ideologi kordi ideologi yang berbeda. Ini betul for ideologi Soviet. Ini juga terus naik tetap kamwat atau kena pekerja. Terus, ini ada orang kis girl. Dual restraint levels kang tung broken all time leader. Lagi, untuk Bolton, kamu tahu dia dibungkam. Kamu tidak boleh mengatakan itu. Kamu tidak boleh memberitahu orang-orang bahwa dari sisi itu, ini adalah perang suci dan kita yang jahat. Jadi Arestovich harus meninggalkan Ukraina. Dan perlahan-lahan semakin lama semakin jauh. Maksud saya dia benar-benar mengatakan secara terbuka,
Kalau kamu tidak tahu siapa dia dan mendengarkan beberapa podcastnya, kamu akan berkata, wah, orang ini seorang nasionalis Rusia. Kalau kamu mendengarkannya, aku tidak akan terkejut kalau dalam 5 tahun ada acara berita malam dengan Arestovich di salah satu saluran Rusia. Aku sama sekali tidak akan kaget sejujurnya. Banyak orang menertawakan hal ini. Tapi kamu tahu itu semacam humor kelam. Ini benar-benar bisa terjadi. Hal-hal yang lebih aneh pun pernah terjadi. So weirder things have happened. Well, he's also the one who's often cited because Nah, dia juga orang yang sering disebut-sebut karena dia pernah menyampaikan hal itu. Kembali pada tahun 2019, kamu bisa melihatnya juga dalam wawancara, di mana dia mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk bergabung dengan NATO adalah dengan memicu perang dengan Rusia. Dan begitu perang dimulai, maksudku, dia sangat hebat dalam memetakan apa yang bisa terjadi. Dia benar-benar 100% tepat tentang kemana Rusia akan bergerak, apa yang akan mereka ambil, dia benar-benar memahaminya. Tapi dia sedang membuat sebuah poin. Kemudian NATO akan datang dan membantu kita mengalahkan Rusia. Dan itu akan menjadi akhir dari semuanya, sebuah kemenangan besar. Jadi itulah harga yang harus dibayar Ukraina untuk menjadi anggota NATO, katanya, pada tahun 2019. Ingat itu. 2019 to start a war for Russia. I mentioned that also because today Saya juga menyebutkan hal itu karena hari ini, atau mungkin 2 hari yang lalu, ada seorang kolonel Swiss, mantan intelijen, bernama Jack Bode, yang dia kutip. Namun baru 2 atau 3 hari yang lalu, dia dikenai sanksi oleh Uni Eropa karena dituduh menyebarkan propaganda pro-Rusia. Contoh yang mereka gunakan adalah pernyataannya bahwa Ukraina mengatur invasi terhadap dirinya sendiri untuk bisa bergabung dengan NATO. Sekarang, apa yang sebenarnya dikatakan oleh kolonel itu pada dasarnya adalah mengutip Arestovich. Jadi bahkan jika seseorang mengutip pejabat tinggi Ukraina, itu tetap dianggap sebagai propaganda Rusia. Dan bukan seolah-olah mereka menanggapinya dengan argumen tandingan. Mereka langsung menjatuhkan sanksi padanya. Seorang kolonel Swiss. Ya, seorang perwira intelijen. Maksud saya, ini benar-benar hal yang gila. Saya sering menampilkannya di program saya. Crazy stuff. I mean, I have him on my program all the time. This is just, it's really going. Ini benar-benar sudah semakin jauh sekarang, di mana sama sekali tidak ada perbedaan pendapat. Tapi ya, pertanyaan terakhir saya adalah, bagaimana Anda menilai upaya diplomatik yang baru? Saya rasa agak menarik bahwa Zelensky muncul dan mengatakan bahwa mereka siap untuk menghapus keanggotaan NATO dari pembahasan. Maksud saya, di satu sisi ya, tentu saja. Pada titik ini, tampaknya jelas bahwa hal itu harus dilakukan. Tapi sebelum Trump berkuasa, dia bahkan menolak untuk berbicara dengan Rusia. Menghapus NATO tampak seperti langkah yang cukup signifikan. Namun tetap saja, rasanya ini tidak akan berakhir dengan kompromi yang dinegosiasikan. Semakin terlihat bahwa ini akan berakhir dengan penyerahan. Saya ingin tahu bagaimana Anda melihat proses diplomatik ini akan berjalan ke depan, atau justru tidak akan berjalan sama sekali. Menarik untuk melihat P3, pemain piano penis, atau yang juga dikenal sebagai goblin narkoba atau goblin hijau, melangkah mundur. Serius, ini memang perbandingan yang agak kasar, tapi saya akan membandingkan apa yang disebut diplomasi ini dengan masturbasi. Ini bukan seks, ini masturbasi. Ini bukan diplomasi. Ini adalah versi drive-thru happy meal dari upaya diplomatik. Kamu tahu tidak ada rencana, mari kita mulai dari situ. 28, 29, 22, 19. Saya tidak tahu berapa banyak poin. Ini adalah sesi curah pendapat. Hei, mari kita pikirkan beberapa hal yang bisa kita tulis di kertas ini. Hal-hal yang bisa kita lakukan untuk ini. Oke, mari kita buat amnesti, mari kita buat ini, mari kita buat itu. Jadi kamu sudah mencurahkan 28 poin. Itu bukan rencana sejak awal, itu hanya sekumpulan poin yang setengahnya saling berhubungan. Semi-related points. 4 documents, 5 documents, who knows? 4 dokumen, 5 dokumen. Siapa yang tahu berapa banyak? Kamu tahu diplomasi itu butuh usaha. Diplomasi berarti mencari akar penyebab masalah dan memahami apa penyebabnya, mengapa hal itu terjadi, dan bagaimana cara mengatasinya. Itulah diplomasi. Lihat saja orang Amerika. Gencatan senjata Korea. Perang Korea sebenarnya tidak pernah benar-benar berakhir.
Tetapi untungnya kita sudah memiliki 70 tahun masa gencatan senjata. Gencatan senjata Korea berjarak mesinist dan waktu tahun nunggu sesenen. Perang Vietnam dikeluarnya amatarki dat toen van waktu uniform de nusolskist. Pertempuran te senin seng en te wajar dat sukali. Masalahnya, tentu saya, bagi Barat, ada servir pengkerkong hagius de Mafkanki, apakah tong yu wilayah Donetsk yang didemilitarisasi atau menyahart sebagian wilayah Zaporizhia dan Kherson, berdasarkan dua masalah besar. Pertama, anggapan itu didasarkan pada kekeliruan bahwa Vladimir Vladimirovich adalah semacam diktator yang bisa melakukan apapun yang dia mau. Dia bukan. Pertama-tama, dia seorang pengacara. Mari kita mulai dari situ. Dia sangat legalistik. Dia memiliki konstitusi, dan konstitusi itu melarang hitam di atas putih. Bacalah konstitusi Rusia, para hadirin dari pemerintahan Eropa yang tidak terpilih. Hitam di atas putih. Anda tidak boleh menyerahkan 1 cm persegi pun wilayah Rusia. Selesai. Itu adalah pelanggaran yang dapat menyebabkan pemakzulan. Titik. Wilayah itu tidak akan diserahkan. Demilitarisasi Oblast Donetsk atau semacamnya. Untuk apa? Untuk neraka kriminal tempat Anda bisa memasukkan banyak teroris dan menembak perbagainya. Jelas sekali. Itulah yang akan terjadi. Tidak, itu tidak akan terjadi. Dia tidak diizinkan secara hukum untuk melakukan itu. Jadi, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Masalah lainnya adalah bahwa apapun pengaruh yang masih ada, semuanya menguap, setidaknya seluas 11 km persegi per hari, dan penguapan itu semakin cepat. Apa yang akan kamu lakukan ketika Huliaipol jatuh dan setengah dari provinsi Zaporizhia yang masih berada di tangan Ukraina runtuh seketika? Kamu hanya punya kota Zaporizhia. Apakah tentara Rusia akan berhenti di sana? Tentu saja tidak akan berhenti. Mereka bisa memperpanjang negosiasi selama seminggu lagi dan merebut kota itu sekaligus. Kamu tahu, dan seterusnya. Lalu apa yang terjadi? Nah, itu berarti wilayah-wilayah tersebut semuanya berada di tangan Rusia. Odessa terputus, Mykolaiv terputus, Poltava terputus, Kherson terputus, Chernihiv terputus, Sumy terputus. Dan tentara Rusia sedang berada di sisi timur, di tepi timur sungai Dnieper. Lalu sekarang bagaimana? Kamu tahu pada titik ini, cepat atau lambat kamu akan melihat keruntuhan total pemerintahan. Dan percayalah, begitu pemerintahan itu runtuh, orang-orang Slovakia, Hongaria, Polandia, Rumania, Moldova, dan Belarusia semuanya akan mengambil kembali sebagian tanah mereka. Itulah yang membentuk Ukraina Barat. Tidak ada yang lupa mana yang menjadi milik mereka. Itu adalah entitas Frankenstein yang diciptakan oleh Lenin dan kemudian ditambah oleh Stalin. Tidak ada yang lupa mana yang menjadi milik mereka. Mereka semua akan kembali untuk menuntut bagian mereka, dan bukan bagian kecil, tapi besar. Maksudku, mungkin mereka tidak akan menyebutnya begitu, tapi kamu tahu, orang-orang Hongaria di Zakarpattia sudah mengadakan referendum untuk bergabung dengan Hongaria. Hongaria hanya belum menerima hasil referendum itu. Tapi referendumnya sudah di. Orang Polandia mungkin akan masuk ke dalam sebuah protektorat. Ya, sebut saja apapun yang kamu mau. Tapi akan jadi apa? Itu akan menjadi wilayah Polandia. Sama halnya dengan orang Slovakia, sama dengan orang Rumania. Kamu tahu, semua orang akan ikut. Ini akan menjadi perebutan wilayah ke segala arah. Jadi kamu tahu, hari-hari yang menarik di depan, atau mungkin bulan-bulan yang menarik, mungkin setahun, setahun setengah. Bagi Barat, sangat penting untuk membuat orang Polandia ikut bertempur, karena kalau tidak, mereka bisa saja mengambil kembali wilayah lama mereka dan berkata, "Oke, terima kasih orang Rusia di sana, kami di sini, kami sudah dapat bagian kami, mari berdamai." Itu hal terakhir yang kamu inginkan, perdamaian yang tiba-tiba muncul. Jadi kalau kamu bisa membuat orang Polandia benar-benar bertempur, atau orang Rumania benar-benar bertempur, maka kamu tahu situasinya akan jadi jauh lebih rumit. Truth, discord darothing, nalo. But we'll see. Hal yang aneh bagaimanapun adalah seluruh proses diplomatik itu sendiri. Jika Anda berada di Brussel dan melihat situasinya semakin memburuk,
Anda tahu bahwa perdamaian tidak bisa dinegosiasikan dalam semalam. Seperti yang Anda katakan, ini adalah proses panjang. Bisa memakan waktu bertahun-tahun, sementara pertempuran terus berlangsung. Namun demikian, mereka tahu hal ini. Tidak ada yang ingin berbicara dengan Moskow, tetapi pada saat yang sama, mereka menginginkan penghentian perang secara langsung. Gencatan senjata, tidak ada lagi permusuhan. Jadi tidak ada pembicaraan, tetapi perang harus segera berakhir. Itulah keseluruhan proses diplomatik. Jika kita telah berdiskusi selama 4 tahun terakhir, setidaknya kita mungkin sudah memiliki dasar untuk pemahaman bersama. Mungkin ada sesuatu tentang obsesi ini, seperti anak-anak di halaman sekolah, bahwa kita harus mengucilkan Moskow. Seluruh proses diplomatik telah hilang, dan sekarang tidak ada yang tersisa untuk menyelamatkan situasi. Ini benar-benar diplomasi, atau bisa dibilang kegagalan yang sangat spektakuler. Dan ini, kamu tahu, di masa ketika semua orang harus diberi label pro ini atau pro itu. Maksud saya, akan sangat bermanfaat bagi semua pihak jika ada pembicaraan yang berlangsung. Setidaknya untuk memiliki titik awal bagi keamanan bersama. Tapi tidak, benar-benar tidak ada apa-apa. Sungguh luar biasa bahwa hal ini benar-benar dibiarkan terjadi. Tapi ya, inilah kita sekarang. Jadi ya pemikiran terakhir sebelum kita akhiri. Saya akan bilang, lupakan saja 3 atau 4 tahun terakhir ini. Jika dulu ada percakapan yang sungguh-sungguh, bukan ceramah moral dan pamer kebajikan dari Barat, mungkin sudah ada kerangka moral sejak tahun 1948, bukan? Semua ini tidak akan terjadi. Maksud saya, lihat saja, ketika NATO dibentuk dan didirikan pada tahun 1949, Stalin sebenarnya meminta untuk bergabung dengan NATO demi Pakta Keamanan Eropa. Demi Tuhan, Slobry Prime in Des Dobrovetstord. Bisakah kamu bayangkan arah perjalanan Eropa jika pada tahun 1948 kita sudah memiliki Pakta Keamanan bersama di seluruh benua dari ujung ke ujung? Seperti apa kenyataannya sekarang? Apa yang bisa dicapai Eropa jika kita memulai dari sana? Alih-alih menghabiskan semua upaya itu untuk perang dingin dan perang-perang proksi di sekitarnya. Dan omong-omong, itu mungkin juga bisa membuat Uni Soviet lebih moderat sekalian. Siapa tahu di mana kita sekarang mungkin sudah duduk di bulan. Tapi kenyataannya, berapa banyak tenaga dan sumber daya yang terbuang. Pada tahun 1992, Yeltsin meminta untuk bergabung dengan NATO. Pada tahun 2000, Putin meminta untuk bergabung dengan NATO. Pada tahun 2021, Putin mengusulkan pembicaraan langsung tentang Pakta dan infrastruktur keamanan Eropa. Dan sekarang kita berperang. Maksud saya, Hizaridi berthabaiskuk berthalangar nilangt. Smoky you take. Instead will throw in drahir, you wait to tub bracif the deft, or soros snaring is camp for. For the last 80 years. Kau bisa saja menambahkan tahun 1994. OSCE bisa menjadi lembaga keamanan utama. Usulan Medvedev tahun 2008 untuk arsitektur keamanan pan-Eropa. Uni UE Rusia tahun 2010. Maksudku sudah banyak usulan yang datang dari Moskow. Kemudian, aku akan menambahkan satu hal. Maaf telah menyela. Aku akan menambahkan satu hal. Siapa yang pertama kali mengusulkan Liga Bangsa-Bangsa di Helsinki? Nikolai II. Jadi, kembali ke masa Rusia Kekaisaran, mereka sudah berusaha membentuk infrastruktur Eropa untuk menghindari perang dunia Maun yang menghancurkan sebagian besar Eropa. Perang dunia A sebenarnya bisa dihindari. Jika kita benar-benar melihatnya, Everis Rusia telah dan resurtes seluruh step full spap war menetapkan smart sword. Itu gila ketika war. Lagi semana Rusia bambar musuh plant tooth. The enemy, the horde, the evil. Here the guys are trying to keep Europe from. Mereka adalah pihak yang berusaha mencegah Eropa membantai dirinya sendiri. Eropa tampaknya sangat bertekad untuk membantai seseorang. Selalu harus ada yang dibantai. Kalau tidak, satu-satunya hal yang tampaknya bisa menyatukan Eropa dalam bentuk organisasi apapun adalah ayo bersenang-senang dengan membantai seseorang atau satu sama lain. Maksud saya itu gila.
Tapi demi Tuhan, seluruh abad yang lalu, yang disebut sebagai masa keemasan Eropa, verhalen is een meest de Middelströmmiser de Duplein. Semuanya bisa nol. Dit is trop Polen sejarah dari bida. Bermiep. Yeah, I keep thinking if Ya, saya terus berpikir, kalau kamu tahu, saya selalu menekankan bahwa hal terbaik yang bisa dilakukan Eropa, sekarang ketika Amerika mulai beralih ke tempat lain, adalah agar Eropa mengakhiri garis pemisah di Eropa dan berdamai dengan Rusia. Tapi tentu saja, itu sangat sulit dijual saat ini. Seringkali tanggapan yang kamu dapatkan adalah, ya kamu tahu, kita tidak bisa, kita harus berdiri bersama Ukraina. Tapi inilah yang menghancurkan Ukraina. Maksud saya, kalau saja kita tidak menjadikan mereka garis depan, Ukraina bisa makmur sebagai jembatan antara Rusia dan Uni Eropa. Itu bisa saja. Hanya saja. Tidak, sangat menyedihkan melihat bagaimana semua ini terjadi. Tapi sekali lagi, inilah masalahnya. Ketika politisi yang sama tetap berkuasa, mereka hanya akan semakin keras kepala, tidak peduli seburuk apapun hasilnya. Jadi mungkin kita memang butuh darah baru, pemikiran baru. Tes IQ spalne percepsrook sedatnya fildraing du through poloth. Is dien een mal economy. Thes. Well, as I mentioned before now, new Nah, thinking seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kini pemikiran baru telah disetujui. Jadi inilah keadaan baru kebebasan di Uni Eropa. Maksud saya, penolakan terhadap strategi keamanan nasional Trump atau AS, cara mereka menyebut Eropa sebagai otoriter, sepertinya sekarang mereka telah membuktikan bahwa dia salah dengan menjatuhkan sanksi pada kepala intelijen mereka sendiri dan sebagainya. Intelligence chiefs and stuff. It's really crazy. Itu benar-benar gila. Ya lihat Inggris itu seperti gulag terbuka. Aku tidak tahu bagaimana lagi menggambarkan Inggris selain sebagai gulag terbuka. 13.000 penangkapan hanya tahun ini. Untuk apa? Untuk orang-orang yang maksudku mereka secara harfiah membebaskan pembunuh dan pemerkosa dari penjara karena mereka tidak punya cukup ruang untuk orang-orang yang berkata aku tidak suka orang ini atau kau bodoh atau kita punya terlalu banyak imigran. Tevzdar spring the wit off she report sword. Oh, kejari sempikiran. Oke, itu membreaking tahanan polis. Inggris, haltlia dan jerai du the terbang. Well, on that Baik, cukup, sepertinya sedikit the waktu. Zima tanyag suat semeren waktu, sekian saya mengergeng. Jadi, terima kasih. So thank you. Sik said you throw him Johan.